Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua, dimanapun Anda berada, dengan sukacita di dalam rancangan Tuhan, dan di dalam rencana Tuhan, kami terus hadir, kami ingin berbagi di dalam kehidupan ini, untuk yang pertama menjadi makanan rohani buat kehidupan umat Tuhan, yang kedua, bisa menjadi kelengkapan bagi persiapan untuk kehidupan yang kekal. Yang ketiga, kita bisa memiliki kekuatan yang cukup di dalam pertempuran atau peperangan yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan bahwa peperangan kita atau perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Oleh sebab itu dengan sukacita kami terus rindu agar apa yang telah Tuhan bagikan, apa yang telah Tuhan karuniakan di dalam hidup kami, apa yang telah kami nikmati, apa yang telah kami miliki, kiranya hal itu bisa menjadi diterima oleh banyak orang. Ya, kita bersyukur pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan signal, jadi suaranya sempat mendengung. Ya, kita kembali pada malam hari ini untuk coba memahami sebuah kebenaran firman Tuhan yang sangat penting dan sangat berguna buat hal-hal yang sudah saya sebutkan di awal. Yang menjadi makanan rohani, yang menjadi kekuatan rohani, yang menjadi juga kelengkapan di dalam perjalanan hidup kita. Ada satu firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus 2, ayat yang ke-24, kita akan dengarkan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Ya. Mengalami sebuah kesembuhan adalah hal yang diinginkan oleh manusia. Yang menjadi masalah di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pemahaman ini didegradasi menjadi begitu rendah. Kenapa? Karena yang dikenal oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hanya memperhatikan soal kesembuhan secara fisik, soal kesembuhan secara jasmani, sembuh dari sakit gigi, sembuh dari tumor, sembuh dari kanker, sembuh dari getah bening, sembuh dari kista, sembuh dari mata, sembuh dari ginjal, sembuh dari lambung, sembuh dari usus, sembuh dari sakit kepala, sembuh dari sakit kaki, sembuh dan sembuh yang seperti itulah yang dikenal oleh gereja, oleh umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jika kita hanya sampai sebatas itu, mengenal kesembuhan yang dimaksudkan oleh Tuhan, maka saya ingin menyatakan kepada kita bahwa kita tidak ada bedanya dengan orang dunia. Kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seharusnya kita mempunyai pemahaman yang luar biasa. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang cerdas, sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Siapa ular di sini? Di sini adalah yang dimaksudkan bagaimana iblis itu begitu cerdik,
memanfaatkan segala kesempatan untuk memenangkan apa yang ingin dilakukan oleh iblis di dalam kehidupan, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kesembuhan yang Tuhan maksudkan di sini memang betul juga termasuk dengan kesembuhan yang saya sudah sebutkan tadi. Sembuh dari sakit kepala, sembuh dari sakit telinga, sembuh dari sakit gigi, sembuh dari sakit hidung, sembuh dari COVID, sembuh itu juga menjadi bagian. Tetapi kita harus melangkah selangkah lebih maju. Kita harus ada di depan. Seperti kata firman Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Oleh sebab itu, dengan adanya sharing firman Tuhan ini, dengan adanya penyampaian-penyampaian kebenaran ini, biarlah kita menjadi cerdas, menjadi bertumbuh, kita menjadi orang-orang yang bisa memahami perkataan Tuhan. Kenapa bangsa Israel menolak Tuhan? Kenapa ahli-ahli Taurat begitu benci kepada Tuhan Yesus? Karena mereka tidak bisa menangkap perkataan Tuhan. Mereka tidak bisa memahami perkataan Tuhan. Mereka tidak bisa nyambung dengan apa yang disampaikan Tuhan. Tuhan berbicara dengan tujuan dan maksud yang lain, sementara mereka memahami dengan maksud dan tujuan sesuai dengan pikiran mereka. Inilah yang seringkali menjadi benturan. Dan karena terdapat ketidakpengertian, bahkan bukan hanya kesalahpahaman, bahkan mereka di dalam kebodohan daripada ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat loh teman. Orang-orang yang hari-hari membaca firman. Orang-orang yang hari-hari belajar tentang firman. Makanya disebut ahli Taurat. Kenapa mereka begitu membenci Tuhan Yesus? Karena mereka tidak paham dengan apa yang dimaksudkan Tuhan. Karena mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Mereka tidak nyambung dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka menganggap bahwa Tuhan itu adalah musuh mereka. Dia harus disingkirkan, dia harus disalibkan, dia harus dibunuh, dia harus segera hilang dari peredaran muka bumi. Dia harus lenyap, dia tidak boleh ada di tengah-tengah dunia. Kenapa? Apa yang mereka benci dengan Tuhan? Sekali lagi, perkataan Tuhan tidak pernah nyambung. Perkataan Tuhan tidak pernah mendapat tempat di dalam hati dan pikiran mereka. Yang mendapat tempat di hati dan pikiran mereka adalah kemauan mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kita akan coba melihat secara tajam apa yang dimaksudkan dengan Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, kalau hanya kesembuhan-kesembuhan secara fisik itu, maka saya ingin berkata kepada kita, Tuhan Yesus tidak perlu turun dan mati di kayu salib. Tuhan Yesus cukup memberikan pengetahuan kepada dokter, maka penyakit-penyakit yang dimiliki, penyakit-penyakit jasmani yang dimiliki oleh manusia, itu sudah selesai. Tuhan tidak perlu harus mencurahkan darahnya. Tuhan tidak perlu harus menderita kesakitan yang begitu hebat di atas kayu salib. Kalau hanya kesembuhan-kesembuhan seperti itu yang dimaksudkan Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Menjadi pertanyaan pada kesempatan ini, apakah kita sudah sembuh? Apakah Anda sudah sembuh? Ini menjadi pertanyaan. Sekali lagi saya katakan, kalau hanya kesembuhan sakit gigi, kalau kesembuhan sakit tumor, kalau kesembuhan sakit kanker, kalau kesembuhan sakit kepala, sakit perut, sakit ambeien, sakit dan sakit secara jasmani, Tuhan tidak perlu mati di kayu salib, teman-teman. Tuhan tidak perlu dihancurkan dari batok kepala sampai ke kaki.
ke kaki-kakinya remuk secara total. Tidak perlu Tuhan harus seperti itu. Lantas kalau begitu kesembuhan apa yang dimaksudkan di sini? Ya, kesembuhan di sini adalah sesuatu yang bersifat kekal. Sesuatu yang bersifat roh. Kesembuhan yang invisible, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata jasmani, yaitu kesembuhan manusia batinia, kesembuhan manusia roh kita. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Nah, menjadi pertanyaannya, sudahkah Anda sembuh? Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya memberikan judul Sudah Sembuh. Lewat pemahaman kita terhadap firman Tuhan, saya berharap bahwa hari ini kita sembuh. Kesembuhan apa yang dimaksudkan di sini? Kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang Anda tidak sadari. Ada begitu banyak orang Kristen sakit. Sakitnya sudah parah, sudah di ambang batas. Tapi mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Karena mereka cuma memandang secara fisik. Mereka cuma memahami secara jasmani. Kalau perutnya sakit, melilit, baru mereka tahu bahwa mereka sedang sakit. Tetapi kalau roh mereka sakit, pencernaan secara roh mereka sakit, mereka tidak tahu. Mereka menganggap mereka tidak sakit. Kenapa orang begitu banyak masuk dalam neraka? Kenapa orang begitu banyak masuk dalam penghukuman? Kenapa orang begitu banyak terhilang? Tuhan Yesus berkata kepada bangsa Israel bahwa anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam neraka. Oh, ini perkataan Tuhan, bukan pendeta loh, teman-teman. Kenapa? Karena mereka sakit. Roh mereka sakit. Mereka mengalami kematian roh. Sakit parah. Sakit karena sakit, dan tidak pernah sembuh. Sehingga mereka mati secara rohani. Mati di dalam roh, jiwa mereka mati. Kenapa manusia diperhamba oleh dosa? Kenapa manusia bisa selingkuh? Karena sakit rohnya. Kenapa manusia bisa korupsi? Kenapa manusia bisa cinta uang? Kenapa manusia bisa amarah? Kenapa manusia bisa emosi? Kenapa manusia bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Karena rohnya sakit. Ada begitu banyak penyakit yang begitu mengerikan yang bisa membawa manusia kepada kehidupan di mana mereka masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Pada kesempatan ini, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Kenapa harus pakai bilur-bilur? Karena pada saat bilur-bilur Tuhan, pada saat ada luka, pada saat darah Tuhan tercurah, pada saat darah Tuhan tertumpah, karena hanya darah itulah yang disebut dengan jiwa, yang disebut dengan nyawa, darah yang kudus. Hanya oleh darah Tuhan yang bisa menyembuhkan kita secara roh. Hanya darah Tuhan Yesus. Kalau obat di apotek, mesin-mesin pengobatan yang diciptakan oleh manusia tidak mampu menyembuhkan penyakit roh manusia. Ada begitu banyak orang yang sakit secara roh. Waktunya cuma dihabiskan dengan game. Satu hari main game bisa sampai 3-4 jam. Rohnya sakit. Ada begitu banyak orang dari pagi sampai malam, waktunya cuma dihabiskan dengan main WA atau Facebookan. Waduh, ini sakit, saudaraku. Sakit mereka punya roh. Mereka tidak sehat dan sebentar lagi mereka akan mati total. Mari, teman-teman, jadilah orang sembuh. Bagaimana supaya Anda sembuh? Bagaimana supaya kita sembuh? Kehidupan Tuhan, jiwa Tuhan, darah Tuhan yang ditumpahkan.
Darah atau kehidupan Tuhan itu kita masukkan di dalam kehidupan kita. Sehingga konsep Tuhan, cara berpikir Tuhan, cara bertindak Tuhan, cara mendengarkan Tuhan, cara berbicara Tuhan, cara memandang Tuhan, itu harus ada di dalam kehidupan orang Kristen. Itu baru namanya orang sehat. Orang yang sembuh secara roh. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Jangan jadi orang sakit. Atau mungkin sadarilah kalau Anda sedang sakit. Perhatikan baik-baik. Ada begitu banyak orang yang senangnya cuma jalan-jalan. Itu sakit, itu penyakit. Saya tidak katakan Anda salah, tapi kalau itu menjadi kebiasaan, menjadi kesukaan, itu menjadi hobi di dalam hidupmu, itu penyakit. Karena Tuhan datang tidak pernah dengan konsep untuk jalan-jalan. Dari kota Jakarta dia ke Bandung, dari Bandung dia ke London, dari London dia ke Tokyo, dari Tokyo dia ke Hong Kong, dari Hong Kong dia ke Singapura. Tuhan tidak pernah membawa konsep seperti itu. Kalau kehidupanmu, pikiranmu hanya terus jalan-jalan, habis dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara yang lain, Anda sakit secara roh. Yang paling pertama kita sadar dulu. Kalau kita sudah sadar, maka Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tapi kalau kita tidak sadar, kita akan sakit terus, tapi kita tidak sadar. Biarlah bilur-bilur Tuhan yang ditumpahkan di atas kayu salib menyembuhkan semua kelemahan, menyembuhkan semua penyakit-penyakit roh yang merusak jiwa kita. Ada begitu banyak orang memburu uang, kerja sampai 10-12 jam, bahkan sampai lupa makan, lupa tidur, lupa keluarga. Ini penyakit. Ini sakit ini. Tapi kalau masuk ke dalam gereja, masuk dalam ibadah, tidak merasa sakit. Hati-hati. Sudahkah kita sembuh? Sudahkah Anda sembuh? Kalau orang sembuh, kehidupannya akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Kehidupannya diubahkan seperti Kristus. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Mari kita terima kehidupan Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus ditumpahkan. Biarlah jiwanya, cara berpikirnya, cara berbicaranya, cara melihatnya, cara mendengarkannya. Biarlah masuk di dalam kehidupanmu supaya Anda menjadi orang sehat. Kalau Anda yang Anda lihat cuma hanya untuk memuaskan nafsumu, yang Anda lihat cuma hanya untuk menyenangkan telingamu, hanya untuk menyenangkan matamu, menyenangkan pikiranmu, menyenangkan pandanganmu, Anda sedang sakit, teman. Ingat, dari batok kepala sampai ke kaki-kakinya, hancur bilur-bilurnya, darahnya keluar. Untuk apa? Supaya kita sembuh. Jangan menjadi orang sakit. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan biarlah darah-Mu masuk dan menyembuhkan hidupku. Oleh bilur-bilurnya, kita telah sembuh. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan